kompetensi dasar itu ada 3 KKO sekaligus, dan saya coba cek di apa namanya di pemaparan KIKD yang sudah saya dapatkan dari kurikulum sekolah, bahwa kompetensi dasar yang dicontohkan itu tidak ada gitu. Fungsi eksponensial itu tidak ada. Yang ada adalah tentang pangkat dan logaritma. Sementara beliau buat di situ fungsi eksponensial dan logaritma. Kemudian beliau juga mencontohkan tentang tujuan pembelajaran diambil dari kompetensi dasar itu ada 3 karena KKO-nya ada 3. Sementara yang saya ketahui untuk membuat tujuan pembelajaran itu berbasis kepada indikator. Jadi setiap satu kompetensi dasar melahirkan 2 atau lebih dari tujuan pembelajaran. Sementara beliau memaparkan di sini cukup 1 saja. Nah, itu yang saya lihat dari kekurangannya mungkin ya. Begitu saja menurut saya, mungkin akan ditambahi oleh rekan saya Hairda Saputri. Terima kasih. Di sini saya hanya menambahkan sedikit untuk langkah-langkah pembelajaran. Jadi di sini saya menemukan beberapa kelebihan dan juga saya menyarankan gitu. Ada beberapa saran yang saya berikan gitu ya kepada penulis. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, di sini langkah-langkah dijabarkan, langkah-langkah untuk penulisan atau pengembangan si bahan ajar ini sudah sangat spesifik. Jadi di sini juga tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Tere. Jadi di sini sudah diberikan juga oleh penulis beberapa pendapat ahli, kemudian disimpulkan lagi menurut si penulis gitu ya, mengenai langkah-langkah yang tepat dalam menyusun bahan ajar tersebut. Kemudian di sini juga saya sebagai pembaca juga melihat penyusunan kalimat dan tata bahasa dalam buku ini ya, terutama dalam bab 3 dan bab 4 dan bab 5 ini sudah sangat mudah dipahami. Jadi si pembaca, terutama saya, terkhusus saya, itu sudah sekali baca sudah mampu memahami isi dari bacaan tersebut gitu ya, isi dari apa yang disampaikan oleh si penulis. Kemudian untuk saran yang saya temukan gitu ya, untuk saran yang saya ingin berikan kepada si penulis, yang pertama, nah di bab 5 tadi itu kan ada langkah-langkah, judul besarnya adalah langkah-langkah pengembangan bahan ajar ya. Diberikan oleh si penulis itu adalah langkah-langkah pengembangan bahan ajar yang berupa buku saja gitu ya, padahal judul besarnya itu adalah bahan ajar, jadi tidak disampaikan bahan ajar yang seperti LKPD gitu ya. Jadi menurut saya kalau dijabarkan lagi bahan ajar yang lain tentu akan lebih memudahkan pembaca untuk memperoleh informasi lebih lengkap gitu. Jadi di sini hanya dijabarkan langkah-langkah pengembangan bahan ajar yang berupa buku saja. Kemudian yang kedua itu ada di bagian analisis kebutuhan kelompok sasaran. Jadi di situ disampaikan beberapa cuplikan bahan ajar yang penulis temukan gitu ya. Nah, yang beberapa kali yang saya lihat itu yang di SD yang diberikan cuplikan bahan ajarnya. Nah, menurut saya contoh cuplikan bahan ajar yang diberikan oleh si penulis itu kurang sesuai dengan tahun terbit buku ini gitu ya. Nah, tahun terbit buku ini kan tahun 2021. Saya rasa itu udah tahun tinggi lah, baru gitu ya, baru tahun lalu. Nah, sedangkan yang kita ketahui sudah lama kita memakai di SD ya, SD itu sudah lama memakai buku tematik yang saya rasa penulisan dan bahasanya itu sudah sangat mudah dipahami oleh anak-anak di jenjang SD gitu. Nah,
Maka dari itu saya merasa cuplikan bahan ajar yang diberikan oleh si penulis itu kurang tepat untuk bahan ajar yang beredar saat ini gitu. Karena kita ketahui sekarang bahan ajar yang selalu digunakan di sekolah untuk tingkatan SD itu adalah buku tematik itu tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pendapat lain atau tambahan yang diberikan oleh rekan saya yang lain, yaitu Mimi. Saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Hilda. Kalau dari saya, untuk kelebihan maupun kekurangan buku ini, terfokus pada kelebihannya secara umum. Ya, saya menemukan beberapa kelebihan yang terdapat dalam buku ini, khususnya dalam materi yang kami bahas, Ibu. Yang pertama, kelebihan yang saya dapat itu sistem penulisan buku ini saya rasa sudah cukup baik. Jadi hal ini bisa kita tandai dengan pembahasan materi yang dimulai dengan penguraian pendapat para ahli terlebih dahulu, lalu kemudian pendapat itu mengkerucut dan kemudian bisa disimpulkan dalam poin-poin pendapat pribadi penulis sendiri. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dari pendapat penulis itu, titik fokusnya dapat penulis kembangkan lagi dan diperluas lagi pembahasannya. Jadi memang kalau untuk sistem penulisannya saya rasa sudah cukup baik. Kemudian untuk kelebihan yang lain, dalam materi pengembangan bahan ajar misalnya, penulis ini secara tidak langsung juga sedang melakukan kritikal terhadap sebuah bahan ajar yang lain. Jadi, di mana dalam penjabarannya, penulis langsung membandingkan mana bahan ajar yang sesuai dengan kelompok sasaran tertentu. Jadi, bisa kita perhatikan di bab 5 tadi, di pembahasan kami mengenai langkah-langkah pengembangan bahan ajar, khususnya di halaman 128, itu di bagian atas penulis itu mencantumkan cuplikan bahan ajar yang beliau dapatkan yang telah beredar di masyarakat, bahwasanya itu adalah sebuah bahan ajar yang terdapat kesalahan dalam penggunaan bahasa. Jadi saya rasa ini juga merupakan suatu bentuk kritikal dari penulis sendiri terhadap bahan ajar yang beredar pada saat itu, gitu kan? Kemudian kelebihan yang lain adalah penulis juga sudah mencantumkan contoh-contoh praktis yang diberikan dalam penentuan keluasan dan kedalaman materi, khususnya di materi bahas. Jadi semua contoh itu sudah dicantumkan oleh penulis. Jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan keperluan pembaca. Jadi apabila kita ingin mengembangkannya sesuai materi dan bidang studi yang kita ajarkan, ya silahkan gitu kan. Karena memang buku ini saya rasa dari judul awal adalah pengembangan bahan ajar, kan pengembangan bahan ajar matematika, maka sudah seharusnya bahwa penulis itu merinci bahan ajar secara umum. Jadi dia dalam materi matematika, tinggal kita yang mengembangkan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kepiawaian kita dalam mengembangkannya gitu. Kemudian tiap-tiap poin yang dijelaskan itu saya rasa sudah cukup rinci di dalam materi ini. Sampai kepada poin yang tadi sudah disinggung oleh Bu Teresia, sampai kepada poin ketika kita ingin mengembangkan bahan ajar, yakni bagaimana cara menulis kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Nah, itu semua sudah dijelaskan di sini. Hal tersebut sudah diajarkan langsung oleh penulis di dalam buku ini dan diberikan contohnya seperti itu. Itulah beberapa kelebihan yang saya dapatkan dari buku ini, terkhusus kepada materi dan bab yang sedang kami bahas. Kemudian untuk kekurangannya, sampai saat ini saya memang belum menemukan titik fokus kekurangan dari buku ini, Ibu, karena memang saya rasa sebagai pembaca memang sudah sangat bermanfaat gitu ilmu yang diberikan oleh penulis ini, sehingga untuk memberikan kritik terhadap kekurangannya itu saya rasa saya belum pantas untuk itu gitu.
Tapi Jadi Anda sudah merasa cukup puas ya? iya, sudah cukup puas Ibu dengan materi yang sudah dituliskan oleh penulis ini. Jadi kalau mungkin untuk kekurangannya lebih sepakat pada saran-saran dan kritik-kritik yang dari rekan-rekan saya sebelumnya. Itu saja Ibu, saya kembalikan pada Kak Tiri. Ada yang mau ditambahkan? Ya. Maaf Bu, agak macet Iya. maksudnya. Nggak apa-apa. Sebelum saya memberikan komentar ya, lanjut. Ya, tidak ada yang mau ditambahkan, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih sekali. Sekarang saya ingin mendengar sanggahan dan bantahan dari tim kelompok 2 ya. Terima kasih. Hampir sependapat, kira-kira hampir 70%, namun saya tidak sependapat dengan ucapan kalian sekitar 30%. Tapi nggak apa-apa. Itu menunjukkan itulah beda apanya nanti ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, silakan mau dijawab sama siapapun itu. Yang pertama sih pertanyaannya sederhana ya. Jadi kan terkadang ya tahun terbit dengan cetakan buku ini berbeda ya. Tahun terbit dengan cetakan buku ini berbeda. Jadi ini untuk menjawab dari Mimi, kalau nggak salah tadi menyatakan bahwa Mimi apa Hailda, saya nggak ingat, tapi saya tulis itu kritikannya ya. Kalau nggak salah tadi ada saya dengar ini sudah Hailda, ya tepatnya Hailda. Ini kayaknya tahunnya ini sementara di SD itu pembelajaran bersistematik, ini kayaknya ya bukan begitu Hailda. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian menemukan buku yang saya rasa banyak ya penulis sekarang dia menulis namun tidak menulis untuk menunjukkan eksistensinya, dia publis tiap tahun tapi tanpa revisi seperti itu ya. Banyak loh penulis yang seperti itu, banyak loh, artinya cuma sekedar ganti sampul atau iya. Oh ya, bentar, komputer saya rusak. Sebentar Bapak Ibu, lanjut dulu ya. Gimana? Ngajar biasa. Gara-gara ini pindah ke handphone aku udah. Nah, kan kayak drone, jangan bilang helikopter. Kayak drone-nya Pak Rektor. Nah, dia kan itu dia minta boot. Saya nggak punya CD-nya. Ya, tadinya sebelum minta boot ini dia minta saya repair Windows. Saya kan paham kalau sekedar nge-repair Windows ya. 2-3 kali melakukan repair Windows nggak jalan juga. Start Windows, katanya start Windows normally. Habis itu booting. 7 kali ya booting terus. Sayang kali kan. Kerjaanmu. Nah, gitu-gitu terus dia. Nampak. Oke. Itu dulu ya. Bang, kalau bisa Senin udah adalah Bang. Aduh, jangan dulu Bang. Aku pakai nanti komputer Pak Direktur ya kan? Ada. Direktur juga ada komputernya. Kalian dapat yang baru lawak ya kan? Nah, gitu-gitulah dia terus. Assalamualaikum Bang.
Iya ini, tunggu. Telepon aja. Suruh tunggu aja tuh, suruh tunggu. Suruh tunggu ya. Modem jangan dibawa bang, nanti ketukar. Tinggal aja Bu ya. Oh keyboard, iya nanti hilang, betul. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Terima kasih banyak ya. Memang tak nyaman online pakai handphone ini ya. Baik, jadi memberikan komentar, tapi saya rasa sih jangan lupa ya kelompok 1 yang sebelumnya juga mengumpulkan ya, sudah bisa mengumpulkan apa namanya soft kritikalnya ya. Habis itu nanti saya akan memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan tidak sama ya. Ini catat dulu, nanti silakan dijawab di soft file yang akan dikirim. Jadi digabungkan hasil kerja Bu Teresia, Bu Hailda, dengan Bu Mimi. Itu yang pertama, saya bertanya tentang bagaimana komentar kelompok kalian mengenai perbedaan. Oke lah, tahun terbitnya tetap eksis gitu, namun cetakan tiap tahun keluar, namun isinya tidak direvisi. Sementara buku itu dirasa-rasanya, dipandang-pandangnya penting untuk pendukung pembelajaran di sekolah ataupun pendukung kita bilang lah praktisi atau guru gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, pentingkah berdasarkan hasil diskusi dari kita tadi ya, saya sekarang bertanya, penting nggak buku pengembangan pembelajaran matematika secara spesifik itu? Karena tadi Bu Mimi memberikan komentar, tinggal kitanya aja yang mengarahkan ke matematik. Saya rasa itu tadi cukup jelas. Beliau pun juga tidak menyatakan secara tegas ya, saya rasa dia tidak menyatakan secara tegas bahwa buku ini punya kekurangan. Dan saya tahu buku ini punya kekurangan, namun Bu Mimi tidak mengakui kalau buku ini punya kekurangan. Tolong ya diseragamkan jawabannya untuk di pertanyaan kedua. Jadi penting nggak buku pengembangan bahan ajar matematik secara khusus itu ada gitu ya. Nah, next pertanyaan saya yang ketiga. Ini direkam kan, nanti bisa diputar-putar ya. Nanti untuk pertanyaan kelompok 1 silakan dijemput ya secara pribadi mengenai pertanyaannya, saya kirim di WA grup WA pribadi kalian. Nah, validasi ini tadi ya, validasi. Sekarang muncul itu validasi ahli ya. Validasi ahli ini kan ada banyak versi ya, validasi internal dan eksternal. Sebenarnya boleh nggak kita milih salah satu? Apakah harus milih keduanya, internal dan eksternal? Apakah salah satu saja sudah cukup untuk, katakanlah saya punya draft tentang bahan ajar ya, bahan ajar, namun belum uji cobakan. Terus saya kasih ke pakar-pakar, kata pakar, oh ini bagus, namun tetap saya tidak uji coba. Nah, itu apa hukumnya? Atau sebaliknya, kondisinya seperti ini, saya tidak punya pakar, saya langsung aja ke siswanya gitu. Itu juga apa hukumnya? Tergambar ya. Oke. Next, pertanyaan saya berikutnya. Banyak ya pertanyaan saya. Oke, ini terkait dengan Bu Teresia tadi ya, yang menyampaikan di halaman 91 cukup ya. Saya rasa saya juga agak lama memang di halaman 91 ini ya. Nah, itu yang perlu ditegaskan di situ mengenai tujuan dan indikator ini ya. Tujuan dan indikator dalam pembelajaran itu apa sih sebenarnya bedanya? Nah, apa sih sebenarnya bedanya itu? Apakah ada aturan-aturan tersendiri gitu? Sebab yang saya tahu dari sepanjang kurikulum yang ada di Indonesia ya,
biasanya kita ikut-ikutan. Ya Pak Jendri ya, saya bilang ikut-ikutan. Artinya ada orang yang lebih dulu itu udah di copy aja. Begitu ya maksud ikut-ikutan itu ya. Ya Pak Jendri bagaimana RPP-nya? Ya. Kalau yang saya tahu Bu, kalau indikator itu dia punya skala penilaian apa yang mau kita capai. Ya, Sedangkan betul. tujuan pembelajaran itu apa yang mau kita sampaikan. Jadi kalau indikator itu harus kita dapat takar berapa kemampuannya. Berarti ada kata kerja di sana, Bu. Ya. Sesuai dengan taksonomi Bloom itu. Ya, betul. Jadi sedangkan tujuan pembelajaran apa yang mau diminta dari KD dan KI tadi, itu yang kita tuangkan dalam tujuan pembelajaran. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, sudah dibantu jawab ya, jadi dikritisi aja. Kalau kita kan selama ini copy paste, ya copy paste itu ambil dari download entah dari mana-mana terus disesuaikan. Nah, sekarang boleh nggak kita tidak meniadakan artinya hanya fokus ke tujuan saja, kemudian indikatornya tidak diperhatikan, atau ya bisa dibilang sepihak ya. Itu bagaimana ininya? Tolong dikasih komentar juga. Dan sudut pandangnya dari masing-masing kurikulum. Saat ini katakanlah kurikulum 2013 ya. Apa benar atau salah? Saya nggak tahu ya. Nah, sudut 13 pandang revisi, Bu. 13 revisi. Oke. Jadi seperti ini. Apakah sama aja? Kita pilih ini materinya satu ya, kita bilang materinya materi A ya. Tujuannya, indikatornya pada kurikulum 2013 dengan si KTSP sama aja atau ada beda? Itu aja dulu. Pada materi yang itu ya, ada materi yang sama ya, materinya kita katakan materi A. Katakanlah fungsi eksponensial. Coba, saya mau lihat jawaban dari tim kelompok 2, Teresia, Hailda, dan Mimi. Berikan komentar terbaik Anda di soft copy dikirimkan sama saya. Siap-siap untuk kelompok 3 itu hari Sabtu besok bisa nggak ya? Kelompok 3 siapa, Sarah? Ya Bu, Sarah lihat dulu ya Bu. Ya, soalnya saya mau rapat lagi. Sudah kalau gitu. Siapa kelompok 3? Kalau nggak salah kan Ibu. Nah, siap-siap. Wow, siap-siap. Itu judulnya kalau nggak salah sudah saya list loh ini. Pertanyaannya pun nggak ada. Pak Jendri kapan? Biar langsung dikirim pertanyaannya. Kelompok 4, Bu. Iya, kelompok 4. Oh, udah bisa lah itu nanti kalian. Bu, keringatnya kita nggak lihat, Bu. Saya juga bingung jawabannya gimana. Kenapa Bu? Udah dekat tuh Bu. Iya, digeser apa harinya? Hari Kamis gitu. Bisa? Barangkali sekolah sekarang Bu dari Kamis. Nah, kan makanya. Kalau nggak gini aja lah. Tadi kan rekaman ada. Buat aja rekaman kalian sendiri. Nanti pertanyaannya saya berikan secara pribadi. Itu aja dikirim. Yang kelompok 1 juga ya. Kelompok 1 nanti akan saya kirim. Yang penting konfirmasi aja kelompoknya, saya akan langsung kirimkan pertanyaannya. Pertanyaannya juga tidak sama antar kelompok ya pastinya ya. Baik, itu saja ya. Saya udah ditunggu Pak Mujib di belakang. Enak mau nge-upload proposal. Jadi dikabarin aja itu kalau memang besok bisa masuk. Jam berapa ya kira-kira ya? Jam 10. Rebutan sama Pak Mujib saya. Iya Pak. Iya Pak Mujib. Jam 10 ya. Iya. Kami juga masuk, Bu, dengan Pak Sayan. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu nggak bisa. Betul juga. Udah cari hari lagi Sarah ya. Kasihan nanti orang timnya Pak Jendri itu ada 4 orang itu. 4 apa 3 ya Pak ya kemarin ya? 4 orang. Saya Oke ya, saya tutup ya, kita sambung kuliahnya dan konfirmasi lagi waktu yang cocok kita semua ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.